لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini dan mengikuti kajian yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita di rumah adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman dan Islam kita. Demikian pula menjaga iman Islam anak keturunan kita. Hari ini kita membahas kitab Sunan Ibnu Majah. Seperti ini kitabnya ya. Setelah beberapa pekan kita membahas kitab Sahih Bukhari. Hari ini Sunan Ibnu Majah jilid kedua. Sunan Ibnu Majah ini bagian dari kitab hadis utama. Ya, seperti kita maklum bahwa ada 6 kitab hadis utama yang disepakati oleh para ahli hadis dan para ulama, ditambah 1 musnadnya Imam Ahmad ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmidzi, dan 1 lagi Musnad Imam Ahmad. Ada 7 hadis, kitab hadis ya, tambahannya masih ada At-Tabari dan lain-lain ya. Jadi kalau kita kaji hadis ya lama, semua kitab hadis kita baca itu lama. Saya ada 7 di rumah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, An-Nasa'i. Ada 7 saya punya. Ada 6 di Musnad Imam Ahmad lagi saya minta dikirim dari Beirut, saya lagi beli. Yang sudah kita baca di masjid ini ada 6 kitab hadis, sudah kita baca 6. Jadi para jamaah bapak sekalian, setidaknya kalau ditanya orang, ya saya pernah ikut kajian kitab hadis sampai 6 gitu ya, walaupun bacanya lompat-lompat. Nah ini kitabnya Ibnu Majah. Bab yang kita bahas masih melanjutkan bab yang kemarin, yaitu bab tentang jihad. Cuma kalau kemarin di kitab Sahih Bukhari, hari ini di kitab Sunan Ibnu Majah, Kitabul Jihad. Subbabnya adalah Babul Fadhalil Jihadu Fisabilillah. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya nomor 2753. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Muhammad ibnu Fadil an Umara ibnu Al-Qaqah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'adda Allah liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu ila jihadu fi sabili wal imanu bi wa tasdiqu bi rusuli fa huwa alayya dhaminun an
udkhilahul jannah au arji'ahu ila maskanihi alladhi kharada minhu na'ilan manala min ajri au ghanimatin. Thumma qala walladhi nafsi biyadihi laula an asyaqa 'alal muslimina ma qa'adtu khilafal sariyati takhruju bisabilillahi 'abada walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum wala yajiduna sa'atan fayatabbi'uni wala yatibu anfusahum fayatakhallafuni ba'di walladhi nafsu Muhammad biyadihi law dirtu an ahdhuwa fi sabilillah fa'aqtulu summa ahdhuwan fa'aqtulu summa ahdhuwa fa'aqtulu. Kira-kira artinya begini ya, di hadis yang lumayan agak panjang. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Fadil dari Umar ibnu Al-Qaqah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, a'addallahu liman kharada fisabilihi, Allah menjanjikan barang siapa yang keluar di jalannya, maksudnya berjuang berjihad di jalan Allah, la yukhrijuhu ila jihadu fisabili, kata Allah, dia tidak keluar dari rumahnya atau dari kampungnya atau dari kotanya kecuali untuk berjuang di jalanku, wal imanu bi, dengan syarat dia harus beriman kepadaku, wa tasdiqu bi rusuli, dan membenarkan risalah nabiku, maksudnya membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa ala daminu an udkhilahul jannah, maka orang itu yang berjihad di jalanku, beriman kepadaku dan membenarkan risalah nabiku, aku jamin masuk surga, kata Allah. Au arji'ahu ila maskanihi alladhi kharada minhu, kalau dia wafat, dia gugur dalam perang membela agama Allah, maka Allah jamin dia masuk surga. Kalau dia kembali dengan selamat ila maskanihi, ke tempat tinggalnya gitu ya, alladhi kharaja minhu, dari mana dia berasal, na'ilan manala min ajri au ghanimah, sudah barang tentu dia akan mendapatkan balasan pahala dan mendapatkan pampasan perang gitu ya. Tentu ini konteksnya konteks pampasan perang, konteks pada waktu itu. Kalau hari ini tentu sudah tidak lagi, tetapi tetap mendapatkan balasan. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya. Tadi kan Rasulullah baru menyampaikan kalimatnya Allah ya Pak. Kalau sekarang Rasulullah menyampaikan kalimatnya sendiri. Summa qala, lalu Rasulullah berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, laula an asyqa ala muslimin fa'attu khilafal sariyati takhruju bisabilillahi abada. Demi Allah, kata Rasulullah, bila tidak memberatkan orang-orang muslim, maksudnya umat Rasulullah pada masa itu, aku lebih suka berada di barisan tentara, di barisan pasukan gitu, kira-kira lebih begitu, takhruju fisabilillahi abada, untuk keluar berjuang di jalan Allah selamanya. Karena Rasulullah kan mengerti ya Pak, bisa melihat langsung apa yang tidak bisa kita lihat, mengetahui langsung apa yang tidak bisa kita ketahui. Jadi Rasulullah berkata, aku lebih suka, seandainya tidak memberatkan orang-orang muslim, aku lebih suka berada dalam kondisi memimpin pasukan untuk berjuang di jalan Allah. Walakin la ajidu sa'atan fa ahmilahum, akan tetapi aku tidak mempunyai waktu atau sesaat, maksudnya aku tidak mempunyai keleluasaan untuk selalu membawa orang-orang muslim
berjihad di jalan Allah. Wala yajidu sa'atan fayatabi'uni wala yajiduna sa'atan fayatabi'uni. Demikian pula orang-orang muslim juga tidak punya keleluasaan untuk selalu mengikuti aku dalam urusan berjihad di jalan Allah, karena ada urusan dunia yang harus dijalani. Ini ada konteks ayat, saya lupa ayat berapa ya, saya tanya sama Ustadz Amin. Allah juga menyampaikan seperti itu. Kata Allah dalam ayat itu, tidaklah layak seandainya ada panggilan untuk berjihad, semua orang keluar untuk melaksanakan jihad di jalan Allah. Harus ada beberapa alim ulama yang tinggal di satu kota, di satu negeri, jangan dikosongin negerinya begitu, karena nanti kalau semuanya pergi, siapa yang akan membina atau mengajarkan orang-orang muslim? Kira-kira konteks ayatnya seperti itu, cuma saya agak lupa ayat berapa, surah apa gitu ya, sesuai dengan konteks hadis ini. Wala yatibu anfusuhum falyatakhallafuna ba'di. Dan lagi pun kata Rasulullah, tidak akan mampu kaum muslimin itu selalu mengikuti aku untuk berperang, untuk berjihad di jalan Allah. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, dan demi Allah yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, laudirtu an akhdhuwa fisabilillah fa'aktala thumma akhduwan fa'aktala thumma akhduwan fa'aktala. Kata Rasulullah begini, demi Allah, aku lebih suka berada dalam keadaan berjihad di jalan Allah, lalu aku terbunuh, lalu aku dihidupkan kembali, lalu berjihad lagi, lalu terbunuh lagi, lalu dihidupkan kembali, lalu berjihad lagi, lalu terbunuh kembali. Kenapa begitu Bapak-bapak? Karena Rasulullah mengerti bahwa begitu besar pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Pada saat ini tentu para ulama telah memperluas konteks jihad fisabilillah, tidak lagi semata-mata jihad fisik, tetapi jihad non fisik itu juga dikategorikan sebagai jihad, ya. Jihad yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah dengan cara yang berbeda, tidak semata-mata mempertahankan negeri kaum muslimin. Kalau dalam konteks mempertahankan negeri kaum muslimin seperti di Palestina, maka jihad hakiki masih berjalan. Tetapi bagi kita di Indonesia, kita menjaga agama ini dengan mendidik umat supaya mereka mengerti ajaran agamanya dan melaksanakan ajaran agamanya dengan benar. Atau mungkin lebih diperkecil lagi, kalau konteks kita pribadi, kita mendidik diri kita dan mendidik keluarga kita di rumah, anak istri kita, memastikan mereka memahami agama ini dan melaksanakannya dengan benar. Itu adalah bagian dari jihad fisabilillah, ya. Jadi kalau kita mau berjihad gampang, jadi ustadz di rumah masing-masing, ajarkan anak istri ilmu agama, jagain anak-anak gadis kita untuk tidak melepas hijabnya. Itu penting ya Pak, saya sudah sampaikan berkali-kali. Jangan biarkan istri-istri kita melepas hijabnya, itu bagian dari menjaga agama ini. Jangan kita ini sibuk-sibuk di Masjid At-Taubah, tunggang-tungging, sholat, rajin 5 waktu, anak gadis kita keluar tanpa memakai busana muslimah. Dosa kita besar itu sebagai seorang ayah, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, ar-rijalu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, ya. Dan kita itu sebagai seorang ayah adalah ayah yang gagal. Anak-anak kita tidak mengerti ilmu agama.
Jadikan rumah-rumah itu sebagai pesantren, dan jadikan diri kita sebagai ustadz untuk mendidik anak-anak kita. Itu penting. Jihadnya begitu aja dulu kalau buat jamaah taubah, ya. Tapi kalau mampu lebih dari itu lebih bagus lagi. Nah, bapak-bapak sekalian, itulah hadis tentang jihad. Sekarang kita masuk ke sebuah hadis bab yang masih berhubungan dengan jihad, tetapi tentu tidak perang seperti perang zahir gitu ya, perang hakiki. Yaitu babnya namanya, masih di dalam bab jihad juga, subbabnya namanya fadail ribati fi sabilillah. Bab tentang keutamaan ribat. Saya pernah menyampaikan ini beberapa kali kalau tidak salah. Ribat itu secara harfiah adalah kesiapsiagaan, itu ribat. Kalau zaman dahulu para mujahidin yang ditugaskan oleh Rasulullah di perbatasan kota, apabila kotanya itu dalam keadaan terancam oleh musuh dari luar, itu adalah orang-orang yang melakukan ribat, para penjaga perbatasan, kurang lebih begitu. Para penjaga perbatasan itu ribat, ya, orang-orang yang melakukan ribat, dan itu pahalanya sama dengan pahala jihad fisabilillah. Jadi itu anggota-anggota TNI yang ditugasi di perbatasan Papua, di perbatasan dengan Malaysia, dengan Australia, terutama yang menjaga laut, itu orang-orang yang melakukan ribat, ya, menjaga negerinya dari intervensi pihak asing. Itu ada hukumnya dalam Islam, Pak. Mereka insya Allah dapat pahala itu, orang-orang yang menjaga, terutama para anggota TNI Angkatan Laut yang menjaga laut Indonesia dari pencurian ikan. Para perampok ikan dari Thailand, Kamboja, Vietnam, itu laut-laut kita tuh dirampokin tuh Pak, lautnya. Terutama yang menurut saya, ya, menurut analisa pribadi saya, para anggota TNI Angkatan Laut yang menjaga perbatasan di Natuna. Laut Natuna itu kan dekat Laut Cina Selatan tuh. Mau di RRC tuh udah mulai berancang-ancang mau menguasai laut kita. Itu orang-orang yang menjaga itu pahalanya besar, Pak, karena dia menjaga negerinya, menjaga keselamatan rakyat yang ada di dalam negeri itu. Bukan semata-mata agama, tetapi keselamatan. Kalau laut kita diintervensi, nah itu kan harta kekayaan kita dirampok. Nelayan-nelayan kita mengalami kesulitan dalam mencari ikan. Karena mereka itu teknologinya dalam mencari ikan di laut tuh lebih maju daripada nelayan-nelayan kita. Itu ribat, menjaga perbatasan, ya, pahalanya besar itu, walaupun gajinya kecil, pahalanya besar, gajinya kecil tuh anggota-anggota TNI, kasihan ya. Baik, kita mulai baca hadisnya. Hadisnya nomor 2766. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hisham ibnu Ammar, hadatsana Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam an abihi an Mus'ab ibnu Thabit an Abdullah ibnu Zubair qala khataba Utsman ibnu al-Affan nas faqala ya ayyuhan nas inni sami'tu hadisan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsman bin Affan, aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, man ribata lailatan fis sabilillah subhanahu kanat ka'alfin lailatin siyamiha wa qiyamiha. Jadi kata kurang lebih artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Hisham ibnu Ammar, meriwayatkan kepada kami Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dari ayahnya, dari Mus'ab ibnu Thabit dari Abdullah ibnu Zubair. Qala, sahabat Abdullah ibnu Zubair berkata, khataba Utsman ibnu al-Affan. Sahabat Utsman ibnu al-Affan berkhutbah. Lalu dalam khutbahnya dia berkata, wahai manusia sekalian, ya ayuhan nas, inni sami'tu hadisan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam khutbahnya sahabat Utsman berkata, sungguh aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah berkata, yaqulu man rabata lailatan fis sabilillah subhanahu, barang siapa yang melakukan ribat, bersiap siaga di perbatasan negeri untuk menjaga negerinya dari intervensi negara asing, gitu ya, kurang lebih begitu kalau bahasa zaman sekarang. Kanat ka'alfin lailatin siyamiha wa qiyamiha, itu pahalanya, kata Utsman ngomong di hadapan masyarakat. Utsman dengarnya dari Rasulullah gitu. Kanat ka'alfin lailatin, itu balasannya seperti balasan orang yang beribadah 1000 malam. Siyamiha wa qiyamiha, termasuk di dalamnya pahala orang yang dalam beribadah itu melaksanakan puasa dan melaksanakan sholat. Bapak bisa bayangin Pak, orang-orang tuh, bahwa alam bisawab ya, tapi contohnya yang paling gampang itu adalah anggota TNI yang dikirim ke perbatasan itu, yang rambutnya gondrong-gondrong, kagak sempet cukur rambut ya, kasihan itu balasannya seperti orang yang beribadah selama 1000 malam, orang yang siap siaga di perbatasan menjaga negaranya, menjaga rakyatnya. Cuma di dalam ada catatan hadis ini, wa fi zawaidu, di dalam kitab-kitab yang lain, maksudnya zawaid itu kitab-kitab selain Sahih Bukhari, fi isnadihi Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dhaif Ahmad ibnu Ma'in wa ghairuhuma. Cuma ada catatan nih dalam isnadnya. Isnad itu adalah urutan para perawi hadis. Salah satu perawi hadisnya namanya Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, itu didhaifkan, dilemahkan oleh Ahmad ibnu Ma'in, salah satu ahli hadis ya. Salah satu sanad periwayat hadis ini dianggap dhaif. Jadi cuma dhaifnya karena apa kita tidak tahu. Jadi hadis ini adalah hadis dhaif, catatan ya. Cuma para ulama mengatakan hadis dhaif itu masih boleh dipakai sebagai nasihat yang bukan urusan hukum ya. Ini catatannya hadisnya dhaif ya, sambil kita belajar ilmu hadis ya Pak. Lalu hadis berikutnya adalah hadis nomor 2767. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yunus ibnu Abdi A'la, hadatsana Abdullah ibnu Wahab, akhbarani Laits an Zuhrah ibnu Ma'bad an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata murabitan fi sabilillah ajra alaihi ajran amalihi salihi alladhi ka'anna ya'malu wa ajra alaihi wa rizqahu wa amina min fatan wa ba'athahu Allahu yaumal qiyamah aminan min faza'in. Ini hadisnya masih berhubungan, Bapak analisa nanti ya, biar kita agak sedikit cerdas gitu ya. Kita bandingkan isi hadis, matan hadis, redaksi hadis, mana yang dhaif, mana yang sahih. Kita baca dulu artinya. Meriwayatkan kepada kami Yunus ibnu Abdul A'la, meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Wahab, meriwayatkan kepada kamu Laits dari Zuhrah, dari ibnu Ma'bad, dari ayahnya ibnu Ma'bad, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man mata murabitan fisabilillah, barang siapa yang wafat gugur di medan perang pada saat dia melakukan ribat, dia menjaga negaranya di jalan Allah, ajra alaihi ajran amalihi salihin alladhi kana ya'malu, dia akan mendapatkan balasan
sesuai dengan balasan amal solehnya yang sudah dia kerjakan. Kalau tadi itu kan Pak balasannya luar biasa Pak, seperti orang beribadah, berpuasa dan sholat selama 1000 malam, ka'alfin lailatin siyamiha wa qiyamiha. Itu hadis yang pertama, tapi itu dhaif. Nah kalau ini hadis yang kedua, orang yang melakukan ribat dia akan mendapatkan pahalanya ya wajar saja gitu, kira-kira dalam bahasa hadis itu ya, sesuai dengan amal soleh yang dia lakukan. Wa ajran alaihi rizqahu, lalu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dalam bahasa kali hadis ini katakan rizqah, rezeki ya. Wa amina min fatanan, Allah akan jaga dia, Allah akan amankan dia dari fitnah, maksudnya adalah siksa kubur ya. Wa ba'atsahu yaumal qiyamah aminan min faza'in, dan Allah akan bangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan rasa aman, tidak ada rasa ketakutan. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan orang yang melakukan ribat itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan pahala amal soleh yang dia kerjakan. Allah akan jauhi dia dari siksa kubur, Allah jauhi dia dari siksa kubur, dan Allah berikan dia pahala, lalu Allah bangkitkan dia di hari kiamat dengan rasa aman dari ketakutan. Sederhana saja ya Pak. Nah catatannya, hadis ini adalah isnadihi, tadi kan isnadihi sahih, dhaif. Kalau ini isnadihi sahih, Ma'bad ibnu Abdullah ibnu Hisham sahih. Dzakaruhu Ibnu Hibban mengatakan bisiqatin, kesikohannya daripada salah satu periwayatnya. Wa Yunus ibnu Abdul A'la akhrajallahul Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa bafi rijalu isnadi ala syaratil Bukhari. Kenapa dia dianggap sahih? Para periwayat hadis yang ini itu sesuai dengan kriteria syarat-syarat sahihnya Imam Bukhari. Jadi walaupun hadis ini hadis yang ditakris oleh Ibnu Majah, tetapi khusus untuk hadis ini itu memenuhi kriteria syarat hadis sahihnya Imam Bukhari, kurang lebih begitu. Karena Imam hadis kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah rujukan kitab sahih, kitab hadis yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang lain. Jadi kalau sudah mengikuti persyaratannya sahihnya, persyaratannya Bukhari dan Muslim, itu hadis dianggap sahih, karena memang Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sangat ketat dalam persyaratan para periwayat hadis. Nah ini hadisnya sahih. Kalau yang tadi hadisnya dhaif. Bapak-bapak sekalian, kita yang tidak punya ilmu hadis secara mendalam, kalau saya ya Pak, saya gampang Pak membandingkan nih kira-kira hadis dhaif apa sahih ya. Dari matannya, dari redaksinya, kadangkala kalau hadis-hadis yang dhaif itu, apalagi hadisnya maudhu, hadis palsu, itu kalau dicerna rasanya kagak masuk akal gitu loh Pak. Contohnya tadi kan ada perbedaan redaksi. Redaksi hadis yang pertama itu, orang yang melakukan ribat akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang beribadah selama 1000 malam, 1000 hari, beribadah sholat maupun puasa. Tetapi itu dhaif. Tapi dalam hadis yang kedua, Rasulullah hanya mengatakan dia akan mendapatkan pahala seperti amal soleh yang dia kerjakan, itu saja. Dan dia akan diampuni dosa-dosanya, dijauhi dari siksa kubur, dibangkitkan di hari kiamat dengan rasa aman dari rasa ketakutan. Sesederhana itu. Jadi kadang-kala memang kalau kita lihat hadis-hadis itu kan banyak yang kalimatnya itu spektakuler, dan para ustadz itu kadang-kala menyampaikan itu tanpa filter, mengiming-imingi umat. Apalagi kalau udah bulan puasa itu, kalau bulan puasa itu semua keluar tuh hadis-hadis dhaif termasuk hadis palsu. Ustadz itu dengan enteng menyampaikan aja, padahal salah. Akhirnya umat itu jadi salah semua pemahamannya. Dibilanglah tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, contohnya ya. Terus tidurnya orang alim lebih baik daripada sholatnya ahli ibadah, itu udah hadis palsu semua itu Pak. Tapi setiap tahun keluar
Ya karena ustadznya nggak pernah mau belajar. Cuma kalau makanya itu saya selalu mengatakan berkali-kali ya, kalau setiap kajian itu ustadz itu harus memakai kitab. Karena kalau ustadz menggunakan kitab, contohnya seperti ini nih, dia cuma tinggal baca aja, baca menyampaikan apa yang tertulis, selesai. Jadi nggak ngoceh sembarangan gitu ya. Nah ini contohnya mau membandingkan antara isi redaksi hadis sahih dan hadis dhaif. Karena kita baca lagi yang lebih dhaif lagi, biar bapak-bapak mengerti. Jadi kalau kedepannya bapak-bapak mendengar hadis yang aneh-aneh, yang suka hiperbola gitu ya, ngelebih-lebihin, itu kemungkinan dhaif, itu bisa jadi maudhu ya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Apa urusannya nuntut ilmu ke negeri Cina? Ngaco. Disampaikan berkali-kali, beratus-ratus tahun, bukan hadis, bukan asar, bukan apa-apa, nggak tahu itu ucapan dari mana. Udah gitu ustadz menyampaikan berkali-kali. Saya juga bingung kenapa banyak ustadz yang pada blow on gitu ya. Mari kita baca lagi hadis yang lebih kagak masuk akal lagi, tapi ada di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor hadisnya 2768. Hadatsana Muhammad ibnu Ismail ibnu Samurah, hadatsana Muhammad ibnu Ya'la As-Salami, hadatsana Umar ibnu Subah an Abdurrahman ibnu Ammar an Makhul an Abi ibnu Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ribatun yawma bis sabilillah min wara'il urwatil muslimina muhtasiban min ghairi syahrin Ramadan a'zamu ajran min ibadati mi'atin sannatin siyamiha wa qiyamiha wa ribatin yaumi fisabilillah min wara'i urwatin muslimin muhtasiban min syahri Ramadan afdalu indallahi wa a'zamu ajran min ibadati alfin sanatin siyamiha wa qiyamiha fa in radahu Allahu ila ahlihi saliman lam tuktab alaihi sayi'atan alfin sanatin wa tuktab lahu hasanatin wa yajra lahu ajrul ribati ila yaumil qiyamah. Kalau ini hadisnya lebih membuat kita tertawa, lebih kagak logis lagi, Pak. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Ismail ibnu Samurah, meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Ya'la As-Salami, meriwayatkan kepada kami Umar ibnu Subah dari Abdurrahman ibnu Umar ibnu Rahman ibnu Amr dari Makhul dari ayahnya dari ibnu Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, li ribatu yaumu fisabilillah, li ribatu yaumin fisabilillah, bagi orang yang melakukan ribat, menjaga perbatasan negerinya karena Allah subhanahu wa ta'ala satu hari saja, min wara'il muslimin muhtasiban, di perbatasan negeri orang-orang muslim, kurang lebih begitu ya, satu hari aja dia menjaga di perbatasan negara orang muslim, min ghairi syahri Ramadan, di luar bulan Ramadan, a'zamu, lebih besar balasannya, ajran min ibadati mi'atin sannatin siyamiha wa qiyamiha. Orang yang melakukan ribat menjaga negara kaum muslim di perbatasannya, pahalanya lebih besar daripada orang yang beribadah sholat dan berpuasa selama 100 tahun di luar bulan Ramadan. Ini lebih aneh lagi, kalau tadi kan selama 1000 hari, sekarang selama 100 tahun. Dia melakukan ribat sehari, pahalanya lebih besar daripada orang yang berpuasa dan orang sholat selama 100 tahun kalau melakukan ribatnya
di luar bulan puasa. Lebih ngaco lagi, ya. Lalu waribatu yauma fisabilillahi min wara'il urwatil muslimin muhtasiban min syahri Ramadan. Lalu orang yang melakukan ribat di bulan Ramadan, afdalu indallahi wa azamu ajran, kemuliaannya di sisi Allah akan mendapatkan balasan min ibadi alfin sanatin siyamiha wa qiyamiha, akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari orang yang sholat dan berpuasa selama 1000 tahun. Tahu tadi 1000 hari, sekarang 1000 tahun. Luar biasa. Kalau dilakukannya di bulan puasa, kalau lakukannya di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan akan dapatkan balasan sama seperti orang yang berpuasa dan sholat selama 100 tahun. Lalu lanjutannya, fa in radahu wahu ila ahlihi saliman, apabila Allah mengembalikan dia kepada keluarganya dalam keadaan selamat, maksudnya dia dalam keadaan hidup, nggak gugur gitu ya, lam yuktab alaihi sayi'atan alfasanatin, tidak akan dicatat kesalahan-kesalahannya selama 1000 tahun. Jadi orang yang telah melakukan ribat sehari saja di bulan Ramadan, kalau dia pulang dalam keadaan selamat, dia melakukan dosa selama 1000 tahun pun tidak akan dicatat dosa-dosanya. Lebih ngaco lagi nih hadis, ya. Watuktabu lahu hasanatan, dan akan dicatat pahalanya, kebaikan-kebaikannya, wa yajralahu ajran ribati ila yaumil qiyamah, dan pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Ya Pak, ini kalau kita baca hadis ini udah jelas kagak masuk logika, udah pasti dhaif. Nah, sebaiknya para ustadz itu mengerti nih yang begini-begini nih. Catatan hadisnya adalah hadza isnadu dhaif fihi Muhammad ibnu Ya'la wa huwa dhaif. Siap dhaifnya itu ada di mana? Ada di Muhammad ibnu Ya'la, salah satu periwayat hadisnya. Wa kadzalika Ammar ibnu Sabi. Ammar ibnu Sabi salah satu periwayatnya juga dhaif gitu. Wa makhul lam yadri illa ibnu Ka'ab. Permasalahan berikutnya adalah salah satu periwayat dari kalangan tabi'in, yaitu Makhul tidak bertemu dengan Ibnu Ka'ab, tidak bertemu dengan sahabat. Riwayat hadis itu kan dari Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in, kadang tabi'in senior atau tabi'in junior, lalu ke tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ini si tabi'innya tidak bertemu dengan sahabat, jadi terputus ini hadis, ya. Wa dzalika fahuwa mudallas. Hadis ini sebetulnya hadis yang cacat, tapi cacatnya disembunyikan. Ya, jadi ini hadisnya super dhaif nih Pak, makanya keterangannya kagak masuk akal, sangat hiperbola gitu, balasannya lah sampai 1000 tahun, ngaco gitu ya. Bahkan Imam Suyuti, waqala Suyuti, Imam Suyuti mengatakan, Al-Hafiz Zakaria ad-Dinul Munzir, Zakaria ibnu Munzir mengatakan hadis ini adalah hadis maudhu. Ini adalah hadis palsu yang Rasulullah tidak pernah menyampaikan, ya. Ini cara kita membedakan mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hasan sahih, mana hadis dhaif. Lebih parah lagi, mana hadis maudhu. Hadis maudhu itu udah palsu, udah Rasulullah nggak ngomong begitu, intinya begitu ya. Ini Imam Suyuti mengatakan ini hadis palsu, ya, tapi memang ada sih di kitabnya Ibnu Majah gitu ya. Nah, kita orang awam itu membedakannya kalau udah sesuatu yang tidak rasional itu narasinya Pak, itu boleh jadi adalah hadisnya kemungkinan dhaif, boleh jadi palsu, maudhu ya. Yang rasional yang tadi tuh yang nomor 2. Jadi orang-orang yang selalu bersiap siaga menjaga agamanya, dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Balasannya wajar saja gitu ya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, konteks ribat dalam saat ini adalah bersiap siaga menjaga agama ini. Itu yang kita lakukan adalah mengedukasi diri kita tentang ilmu agama, mengedukasi keluarga kita, menjaga keluarga kita untuk tetap berada di dalam garis melaksanakan syariat Allah,
itu ribat zaman sekarang, ya. Maka kita berkewajiban melakukan ribat minimal untuk diri dan keluarga kita sendiri. Nah, ada lagi yang melakukan ribat yang lebih hebat dari kita. Bapak lihat itu para ustadz yang suka ada di YouTube tuh, para kristolog, itu orang-orang yang melakukan ribat, Pak. Contohnya Kododitan, di tangannya Kododitan, akibat sebab dari ilmunya Kododitan itu, berapa banyak orang yang bisa jadi mualaf. Itu loh nggak, Pak? Terus ilmu dan wawasannya dia luas sekali. Itu ribat. Bang Zuma itu ribat, ya. Ya kalau kita masih kelas kere lah ya, minimal kita ngejagain keluarga kita lah supaya tidak mereka menjaga agamanya, menjaga tauhidnya, jangan sampai mereka pindah agama. Ya, kita juga harus melakukan ribat. Jangan kita melakukan ribet. Ini kebanyakan orang Islam tuh bukan yang melakukan ribat menjaga agamanya, malah ngeribetin agamanya, jadi ribet aja. Cari makan di agama, cari amplop di agama, bikin rusuh-rusuh sini, ngejelek-jelekin agamanya sendiri, itu ya. Dimana saja agama Islam itu dihina, dicerca, kalau kita tidak mampu membela, kata Allah dalam surah An-Nisa, setidak-tidaknya jangan ada di situ, jangan duduk bersama mereka. Kalau kita duduk bersama orang yang sedang menghina agama kita, kategori kita adalah orang munafik. Orang munafik itu tempatnya di neraka. Kita ikut-ikutan ketawa-ketawa, ikutan cekik-cikan kalau agama kita dihina. Agama kita dihina itu giroh kita harus bangkit, Pak. Kalau saya tidak peduli itu. Dulu saya orangnya sangat sosial, sangat toleran dan sangat sosial, Pak. Karena saya hidup itu bergaul di lingkungan non muslim. Tapi kalau urusan agama saya strict. Saya baca doa di lingkungan non muslim pun saya nggak mau. Di kantor itu begitu. Kemarin ada yang ulang tahun aja udah bukan tradisi Islam. Ayo Pak Ustadz baca doa. Di situ ada orang-orang non muslim, bos saya 2 non muslim. Saya kagak baca doa, saya cengit-cengit ketawa-ketawa aja. Baca doa dong Pak Ustadz. Udah baca doa aja masing-masing, saya bilang kayak gitu, selesai. Karena doa itu adalah bagian ibadah, dan ibadah itu tidak boleh bercampur, itu prinsip. Saya bilang udah baca doa aja masing-masing, udah baca doa masing-masing. Akhirnya ini kata bos saya, ini Ustadz palsu. Bodo amat mau kata Ustadz palsu, kayak yang penting gua kagak baca doa di lingkungan lu, selesai. Urusan kita kan kerja, itu aja prinsip, itu prinsip, ya Pak. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya kita makan gorengan. Baik, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.